Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Siap untuk menerima lawatan Tuhan sore hari ini, amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita nyatakan, kita persembahkan ibadah kita ini di dalam doa kita. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada sore hari ini Tuhan. Kami membawa hidup kami persembahkan hati kami rindu memuliakan Engkau Tuhan. Kami rindu menyenangkan hatimu, kami rindu memuji Engkau. Kami rindu mendengar suaramu Tuhan, karena kami percaya saat Engkau hadir, Engkau Allah yang nyata yang akan melawat setiap umat-Mu. Engkau berbicara kepada kami secara pribadi Tuhan, karena kami rindu bertumbuh bersama-sama di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang siap beribadah katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Siap puji Tuhan sore hari ini. Mari berdiri sama-sama. Katakan terbesar kuasa-Mu. Ajaiblah perbuatan-Mu.
kasih Tuhan, sore hari ini Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan. Di saatnya Tuhan, lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Dengan segenap hati coba hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, yes Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami tahu Engkau selalu bersamaku. Oh,
kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya. Yes. 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 Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang kita yang siap mendengar firman Tuhan katakan sama-sama amin. Kita duduk kembali. Hari ini saya ingin menyampaikan apa yang kemarin kita dapatkan, karena tentunya harus disampaikan kepada jemaat sebelum kemudian kita kembali akan ada pada tema-tema ini ya, free from chain ini ya, bebas dari ikatan, dari belenggu ya. Bulan Agustus ini kita ada tema ini. Tapi sebelum saya menyampaikan tema ini, saya akan menyampaikan apa yang kemarin kita dapatkan di Bandung kemarin ya. Baik. Gereja adalah kumpulan dari orang-orang yang sudah dibebaskan dari ikatan dosa melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Katakan amin, saudara-saudara. Saudara, kita semua yang di tempat ini adalah gereja tentunya. Kita setuju ya, kita tahu ini gereja itu bukan gedung. Gereja bukan gedung, saudara-saudara. Gereja itu adalah saudara pribadi lepas pribadi. Ini barangkali yang masih ada yang belum tahu, saya sampaikan. Gereja itu bukan gedung. Jadi kalau hari ini Tuhan Tuhan masih mempercayakan kita gedung ini, enggak ada masalah buat kita, saudara. Karena gereja itu bukan gedung. Gereja itu orang. Katakan amin dulu, saudara. Ya. Orang yang dibebaskan dari ikatan dosa, free from chain tadi, saudara ya. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Saudara itu adalah orang-orang atau gereja. Melalui proses ini, yaitu dibebaskan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Hari ini kita ada persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, ya, kita kembali diingatkan akan apa? Akan apa yang Yesus lakukan. Nah, saudara, jadi siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Katakan ciptaan baru 321, saudara. Saudara semua di tempat ini adalah ciptaan baru. Karena saudara ada di dalam Kristus ya. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ini menjadi ayat yang sangat penting bagi kekristenan. Tidak peduli masa lalumu seperti apa, saudara. Tidak peduli apa yang engkau lakukan di masa lalu. Ketika engkau ada di dalam Kristus, maka engkau adalah ciptaan yang baru, saudara. Hidupmu baru. Ya, ini kata baru, ini kata kainos. Kalau dalam bahasa Yunani, saudara, itu artinya bukan tambal sulam. Jadi apa? Kayak baju sobek kemudian dijahit begitu, bukan, saudara. Itu betul-betul bajunya diganti yang baru. Nah, itu namanya baru, betul-betul ya, saudara ya. Nah, itu sebabnya kita disebut sebagai gereja. Orang-orang yang dibebaskan dari ikatan ini adalah gereja. Nah, tetapi saudara, yang sudah miss hari ini, yang sudah mulai orang tidak perhatikan tentang gereja itu adalah apa, saudara? Gereja itu lupa sebetulnya gereja itu punya cara hidup, saudara. Nah, cara hidup yang ditulis dalam Alkitab berkaitan dengan gereja, ya tentunya kita harus berangkat dari gereja mula-mula, gereja yang awal. Ya, kita ada prinsip namanya prinsip di mana sumbernya, kapan mulainya. Nah, itu saudara. Gereja mulainya kapan, saudara? Gereja mulainya adalah pada saat Roh Kudus dicurahkan, itu di Yerusalem, ya. Nah, di sanalah dimulai gereja, saudara. Roh Kudus turun, kemudian memenuhi setiap orang-orang percaya, dan itulah mulainya gereja. Artinya kalau kita mau tahu, saudara,
gereja yang Tuhan rancangkan, gereja yang Tuhan mau, kita harus kembali, saudara. Kembali kepada apa? Kembali kepada gereja yang dirancangkan oleh Tuhan itu seperti apa? Kisah para rasul, saudara. Gereja kisah para rasul. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, itu sebabnya kita akan belajari bersama-sama bagaimana cara hidupnya, saudara. Cara hidup gereja, dan ini gereja IFGF ya akan mengikuti cara hidup seperti ini, saudara. Di seluruh dunia, gereja IFGF akan mengikuti cara hidup seperti ini. Ayatnya jelas sekali. Kisah para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42, saudara. Itu agak tabrakan sedikit ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Satu ayat, tetapi ini mewakili cara hidup gereja, saudara-saudara. Jadi ini ayat yang powerful sekali ya. Ayat ini luar biasa, saudara. Saya memberi saya buat tebal bagian-bagian penting, ya. Yaitu apa? Bertekun, lalu pengajaran rasul-rasul, lalu persekutuan, lalu berkumpul untuk memecahkan roti, lalu yang terakhir apa saudara-saudara? Berdoa. Gereja harus punya cara hidup seperti ini, saudara. Dimulai dari bertekun. Kalau dalam bahasa Inggris pakai kata devoting, saudara. Devoting itu sebetulnya lebih kepada pengabdian begitu ya saudara ya, bertekun dalam pengabdian. Saudara, gereja itu harus dipenuhi dengan orang-orang yang hidupnya itu memang mengabdi kepada Tuhan dan bertekun betul-betul, saudara. Ya, saudara setuju bahwa setiap kita ini adalah hamba-hamba Tuhan, amin saudara. Jadi istilah hamba Tuhan pun hari ini itu keliru menurut saya, saudara, karena hanya dimiliki oleh pendeta-pendeta atau orang-orang yang melayani. Padahal setiap kita adalah hamba Tuhan. Katakan amin, saudara. Saudara, siapapun saudara yang duduk di sini, saudara adalah hamba Tuhan. IFGF Living Water, setiap anak-anak Tuhan di sini adalah hamba-hamba Tuhan. Kalau mereka melayani, mereka tahu, aku ini hamba Tuhan. Itu sebabnya aku melayani Tuhan. Ya, dan tidak kalau ya bantu-bantulah gitu. Ya, kalau saya bisa bantu, saya bantu begitu, saudara. Oh tidak begitu, saudara. Kita melayani, mengambil tanggung jawab, saudara. Dan kita melayani dengan sungguh-sungguh, ya. Tapi gereja Tuhan itu diawali dengan orang-orang yang seperti itu, saudara, yang bertekun, hidupnya itu tekun sama Tuhan. Lalu apa, saudara? Yang kedua, itu apostle teaching. Kalau di dalam bahasa Indonesia pengajaran rasul-rasul. Ya. Pengajaran rasul-rasul. Artinya apa? Kalau kita mengatakan pengajaran rasul-rasul ini bicara tentang firman. Yang diajarkan oleh rasul-rasul itu adalah firman Tuhan, kebenaran. Artinya apa? Artinya gereja mula-mula itu hidupnya itu, saudara, hidupnya itu berkutat dengan yang namanya firman. Ya, pengajaran rasul-rasul, ya, kemarin menarik disampaikan bahwa hari ini ya lebih cenderung bukan kepada pengajarannya, tapi lebih kepada rasul-rasulnya kalau hari ini, saudara. Ya, bukan kepada pengajarannya, tapi kepada pendetanya hari ini. Oh, kalau pendeta itu yang khotbah, wah itu baru luar biasa. Mereka mau, ya. Tapi lihatnya pendetanya. Kalau pendeta ini, wah saya mau. Saudara, bahkan sampai ada perkataan hamba Tuhan ini keliru pun gak peduli. Yang penting saya pendeta ini, saudara. Hari ini kita harus kembali kepada apa yang gereja mula-mula lakukan. Pengajarannya, pengajaran rasul-rasulnya, bukan rasul-rasulnya tapi pengajarannya. Rasulnya gak peduli siapa, saudara. Tapi yang penting pengajarannya, firman Tuhannya yang harus jadi fokus, saudara. Katakan amin, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya hari ini berkaitan dengan firman Tuhan, saudara. Saya harus memastikan bahwa jemaat IFGF Living Water adalah jemaat yang suka akan firman Tuhan, saudara. Cirinya orang yang suka akan firman Tuhan itu apa, saudara?
Anda tahu, dia memenuhi hidupnya dengan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Apakah saudara mengisi hidupmu dengan firman ketika hanya ada di gereja? 2 jam kurang. 2 jam pun kalau firman Tuhan paling 30 menit, 45 menit. Saudara hanya mengisi kebenaran dengan itu? Ataukah Anda hari lepas hari Anda rindu untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan, saudara? Gereja, ya, gereja itu cara hidupnya itu adalah dia suka sekali dengan firman, saudara. Suka sekali. Yang membuat kita menjadi bertumbuh dalam karakter, alive in karakter, sebetulnya adalah ketika engkau memasukkan kebenaran firman Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita semuanya, saudara. Maka saudara sedang melakukan apa yang gereja yang Tuhan rancangkan itu, saudara, yaitu bersekutu dalam pengajaran rasul-rasul, dalam firman Tuhan maksudnya. Yang berikutnya, cara hidupnya gereja itu adalah dalam persekutuan. Saudara tahu artinya persekutuan? Ini pakai bahasa Inggrisnya itu fellowship. Saya yakin, saudara, ya, gereja mula-mula itu mereka itu persekutuannya itu kuat sekali satu dengan yang lain. Coba cek hari ini, saudara. Hari ini gereja, apalagi kalau sudah jadi mega church, saudara ya, itu orang datang, pulang itu nggak kenal satu dengan yang lain, saudara. Bahkan ada orang-orang yang memang tidak mau, saudara, untuk apa? Untuk bersekutu, untuk berfellowship, tidak mau, saudara. Ya, dalam hal ini gereja FGF Living Water, saya merasa gereja kita ini sudah baik di dalam cara hidup, ya, seperti gereja mula-mula. Kalau nggak percaya nanti buktikan, saudara. Kalau setelah ibadah selesai, itu ada sesi kedua di sini, saudara. Cara ngusirnya adalah dengan dimatikan lampunya, saudara. Nanti baru bubar itu, saudara. Kenapa, saudara? Karena suka berfellowship, ya, suka bersekutu. Ada persekutuan satu dengan yang lain. Makanya saling kenal satu dengan yang lain. Hari ini, saudara, gereja kita sudah menghidupi fellowship ini, saudara. Amin, saudara? Fellowship ini menjadi hal yang penting. Saya rindu ini terus dikembangkan, saudara. Fellowshipnya. Kalau ada orang yang baru hadir, yang baru datang, ya, bisa berfellowship dengan orang-orang yang baru, saudara. Ya. Lalu berikutnya adalah memecahkan roti. Saudara, memecahkan roti itu ada 2 maknanya, saudara. Memecahkan roti yang pertama berkaitan dengan ini, saudara, kita juga memecahkan roti sebentar. Tetapi sebetulnya makna yang kedua, memecahkan roti itu makan bersama, saudara. Yang ini juga, yang makan bersama ini, IFGF Living Water juga sangat menghidupinya, saudara, ya kan? Sangat kan? Ya, saudara yang setuju katakan iya gitu, saudara. Oh, oke, baik, saudara ya. Sampai dalam semua acara yang ada, selalu ada makanan. Betul, saudara? Ya, ini bukan berarti kita mau apa, saudara? Wah, kok selalu ada makan, fokusnya cuma makan. Oh tidak, cara hidup gereja mula-mula itu makan bersama-sama, saudara. Makan, Yesus pun makan, suka makan bersama-sama. Kenapa, saudara? Karena ketika kita makan bersama, ada banyak hal yang bisa terjadi di sana, saudara. Hubungan kita akan bisa semakin dekat satu dengan yang lain, hanya gara-gara makan bersama. Ya, makan bersama itu penting. Nah, memecahkan roti yang tadi saya katakan ini persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan ini, saudara.
Penting, artinya apa? Kita memberitakan kematian Tuhan sampai akhir zaman. Kita memberitakan kabar baik ini bahwa kita ini adalah gereja yang ditebus oleh kematian dan kebangkitan Tuhan, dan itu harus diberitakan. Ya, itu harus diberitakan. Hari ini pun kita merayakan ini, saudara. Ini adalah tujuannya memperingati dan memberitakan sekaligus. Jadi saudara, memecahkan roti, ya itu bicara tentang bisa makan bersama-sama. Lalu yang berikutnya ini adalah berdoa. Hari ini ada gereja yang sudah tidak ada lagi jam doanya, nggak ada, saudara. Mereka berpikir nggak penting doa itu. Saya bersyukur, saudara, di gereja ini kita masih bisa berdoa bersama-sama, saudara. Saudara perhatikan ini, saudara. Kenapa saya mengatakan hari ini bergeser? Karena konsep gereja modern ini, saudara, itu cenderung tidak ingin menjadikan anak Tuhan itu jadi murid, tapi jadi customer, saudara. Nah ini saya tidak ingin mengatakan bahwa gereja bagus itu tidak penting, saudara. Kita juga berdoa supaya kita dapat. Tapi kita harus hati-hati, saudara. Kenapa? Karena hari ini ada orang-orang Kristen mentalitas itu customer, bukan murid, bukan disciple. Ya, kita tidak menjadi gereja yang melayani customer, tidak, saudara. Tetapi kita ingin menjadi gereja yang memproduksi disciple. Waktu saya kemarin dapat statement ini, saudara. Inilah yang saya ingin terjadi di gereja ini, saudara. Murid dengan customer itu dua hal yang berbeda. Customer itu kalau pelayanannya kita nggak bagus, mereka nggak akan datang, mereka nggak akan suka. Itu pola pikir hari ini, gereja hari ini datang, itu gara-gara fasilitas, saudara. Mentalitasnya customer, datang ya, karena apa? Karena mau dilayani. Padahal apa? Tadi saya mengatakan, jadi murid itu bukan dilayani, tapi melayani, saudara. Jadi ketika datang ke sini, kerinduan kita di tempat ini, itu jadinya itu murid. Mentalitasnya itu murid. Kalau murid itu akan melakukan seperti apa yang gurunya lakukan. Seperti apa yang Yesus lakukan, saudara. Amin, saudara. Itu sebabnya di sini kita akan bertemu nanti, saudara, belajar bersama-sama. Saudara akan dibawa terus ya untuk ada dalam perjalanan kehidupan rohani saudara. Ya, yang tadinya saudara hanya newcomer biasa, ya baru datang, kemudian kita muridkan sampai dia bertumbuh menjadi leader di tempat ini, ya menjadi pemimpin-pemimpin yang akan melayani bersama-sama, saudara, di tempat ini. Itu sebabnya ini statement ini saya ingin saudara juga mengerti supaya saudara nggak salah kalau saudara datang ke sini hanya mau jadi customer, mungkin bukan di sini tempatnya, saudara. Saya tidak pernah takut kehilangan jemaat, saudara. Tidak pernah, saudara. Karena jemaat itu miliknya Tuhan, bukan milik saya, saudara. Tapi saya percaya, kalau saya melakukan kebenaran, maka Tuhan yang akan menjaga, bukan saya yang menjaga, saudara. Tuhan yang akan membawa orang-orang yang siap untuk menjadi disciple, menjadi murid di tempat ini, saudara. Poin saya adalah, saudara, Tuhan mau supaya kita itu bertumbuh. Saya juga rindu melakukan apa yang Tuhan mau supaya membuat saudara bertumbuh. Jangan jadi orang Kristen yang begitu-begitu saja, saudara. Tapi saudara bertumbuh ya. Nah, bagaimana prosesnya, saudara? Kalau kita punya cara hidup yang tadi seperti tadi, saudara ya. Cara hidup saudara bertekun, saudara sangat menyukai firman Tuhan. Kalau orang ya hidupnya dipenuhi dengan firman Tuhan, pasti hidupnya benar kok, saudara. Input kan mempengaruhi output, saudara. Betul, saudara? Kalau inputnya bagus ya, saudara, dia sangat menyukai firman Tuhan, pasti hidupnya itu benar, lurus begitu, saudara. Ya, firman Tuhan akan menuntun kehidupannya, saudara. Ya, suka akan pengajaran rasul-rasul, ya, lalu fellowship,
tidak hidup sendiri, tapi punya relationship dengan saudara-saudara seiman di tempat ini, yang bisa bertumbuh bersama-sama, fellowship-nya bagus, lalu juga ya suka kumpul bareng, memecahkan roti, makan bersama-sama, saudara. Saudara, seperti keluarga, as a family, saudara ya, seperti keluarga bersama-sama, bertumbuh bersama, dan berdoa bersama-sama. Itu cara hidupnya gereja mula-mula, saudara ya. Bagaimana prosesnya? Kalau kita mengalami itu semua, lalu prosesnya begini, saudara. Ya, prosesnya adalah begini. Gereja itu harus ada di tengah orang banyak. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Gereja itu harus ada di tempat yang orangnya banyak, begitu, saudara. Ya. Kenapa? Karena gereja harus menyampaikan kabar baik kepada orang banyak. Jadi harus di tempat yang orangnya banyak, saudara. Kalau orangnya enggak banyak, ngapain ada gereja gitu, saudara. Karena tujuannya supaya kabar baik itu bisa disampaikan. Yerusalem itu adalah tempat yang ramai pada waktu itu, waktu Roh Kudus dicurahkan. Banyak orang dari bangsa-bangsa kumpul ke sana, saudara. Ya. Dan di sana, ya, gereja itu ada di sana, saudara, di Yerusalem. Jadi banyak orang dari mana-mana mendengar. Yang kedua itu gereja itu harus didengar, saudara. Gereja IFGF Living Water itu harus didengar. Pertanyaannya itu gini, saudara, ini didengarnya melalui apa? Bukan, sekali lagi, saudara ya, gereja itu adalah orang. Kalau saudara ada di IFGF Living Water, itu artinya kalau orang di sana ingin mendengar kabar baik, berarti itu lewatnya itu saudara. Saudara itulah yang akan membuat orang banyak itu dengar. Dengar apa? Dengar akan kabar baik, saudara. Bisa dari rumah-rumah saudara, bisa dari kehidupanmu secara pribadi dalam komunitas apapun, saudara. Pokoknya gereja ini harus didengar. Memang kumpulnya, celebrate-nya di tempat ini. Nanti kalau tempat ini kurang, kita bisa pakai tempat yang apa? Kita cari tempat lagi yang lebih besar lagi supaya kita bisa celebrate bersama-sama, saudara. Ya, tetapi intinya apa? Gereja itu harus bisa didengar. Tapi menarik ya, saudara ya. Gereja itu didengar itu maksudnya begini. Kalau orang hidupnya itu tidak oke, saudara, tidak jadi berkat, susah untuk bisa didengar, saudara, suaranya. Kalau gereja tidak jadi berkat, susah sekali untuk didengar suaranya. Nah itu sebabnya, saudara, Tuhan mau saudara dan saya ini hidupnya itu harus jadi berkat. Supaya apa? Supaya kita bisa didengar oleh orang, saudara. Kalau orang dengar kita ngomong, mereka, oh iya ini orang ini memang luar biasa kok. Orang ini oke. Harus didengar gitu, saudara. Tapi jangan sekali-kali kita mau menyuarakan kebenaran kalau hidup kita itu tidak jadi berkat. Kita ini masih banyak hal yang mengecewakan hati Tuhan gitu, saudara. Makanya tadi saya katakan kalau orang suka firman harusnya hidupnya berubah, saudara. Sehingga saudara bisa didengar oleh banyak orang. Lalu gereja itu akan disukai oleh semua orang, saudara. Ya, saya rindu gereja IFGF Living Water ini disukai oleh banyak orang, saudara. Amin. Ya. Lalu berikutnya gereja akan ditambahkan. Dan endingnya adalah gereja harus rela diutus. Diutus itu maksudnya begini, saudara. Hari ini kalau orang bicara menyampaikan kabar baik, menginjil itu urusannya Pak Pendeta gitu. Itu urusannya pemimpin di dalam jemaat itu ya, saudara ya. Tapi sebetulnya menyampaikan kabar baik itu adalah setiap kita bisa rela diutus oleh Tuhan. Di mana? Enggak usah pergi ke Afrika, saudara. Enggak usah pergi kemana-mana. Di sekitarmu saja, saudara rela diutus untuk teman-temanmu, untuk siapa. Rela diutus untuk menyampaikan kabar baik, saudara. Kembali, cara hidup gereja itulah yang lebih penting daripada semua itu, saudara. Cara hidupnya itu yang lebih penting. Ya, di mana gereja itu yang tadi yang pertama bertekun,
Yang kedua adalah suka akan firman, pengajaran rasul-rasul. Kemudian mereka hidup dalam fellowship bersama-sama satu dengan yang lain, ya saudara. Kemudian mereka memecahkan roti bersama-sama, ya, makan bersama-sama. Lalu mereka juga berdoa bersama-sama. Ya. Itulah yang harus menjadi fokus kita, saudara-saudara. Ya, gereja di rumah-rumah kita. Makanya nanti ya ke depan ini kita akan lakukan ini, saudara, supaya di rumah-rumah kita, ya dimanapun kita berada, itu menjadi gereja yang siap didengar, yang siap disukai oleh banyak orang, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan, ya saudara ya. Dan itu melalui rumah-rumah saudara. Ya, ke depan kita akan melakukan yang sama, saudara, seperti apa yang Tuhan mau. Nah, terakhir saudara, kita ingin menjadi gereja seperti yang ada dalam rancangan Tuhan sejak semula, saudara. Kalau kita kembali kepada ini, percayalah saudara, ini nggak akan cukup tempat ini, saudara. Karena ada banyak orang yang suka kepada kita, dan tempat ini nggak bakalan cukup. Nanti kalau kita selebrasi, pinjam tempat lain, saudara. Ya, pinjam tempat lain. Kalau selebrasi bersama-sama, kumpul bareng, kita mungkin nggak pakai tempat ini, karena ini nggak cukup tempat ini, saudara. Kenapa? Karena kita kembali kepada cara hidup yang Tuhan mau, saudara. Ya, dan ini yang kita mau lakukan di gereja IFGF Living Water. Ya, kemarin saya dapatkan pesan ini dan saya menangkap ini. Ya, setelah ini, saudara, setelah ini saya percaya akan ada begitu banyak pemimpin-pemimpin baru di tempat ini, saudara, yang akan melayani Tuhan. Ya, saya selalu mengatakan begini, saudara. Saya selalu mengatakan bahwa gereja ini adalah keluarga. Gereja kita ini keluarga. Ya. Karena keluarga, maka kita mengandalkannya adalah relationship, namanya hubungan. Ya. Kalau orang datang ke tempat ini dan merasa tidak bisa menjadi keluarga, saya tidak menjadi masalah dengan hal itu, saudara. Karena memang yang kita bangun itu adalah keluarga. Keluarga itu artinya apa? Basicnya adalah hubungan. Saya rindu punya hubungan yang baik dengan Ko Andi. Lebih dari sekedar antara saya, gembala, dan jemaat. Tidak. Tapi kami gereja Tuhan yang bersama-sama harus bertumbuh bersama-sama, gitu saudara. Saya dengan Ko Ferry, saya tidak sekedar saya gembala lalu Ko Ferry domba. Tidak. Tetapi saya ingin membangun bersama-sama, bertumbuh bersama. Ya, keluarga yang dimiliki, keluarga yang saya miliki, kita bertumbuh bersama-sama, begitu saudara. Ya, saya tidak hanya sekedar punya hubungan dengan Budita, begitu saudara. Ya, sekedar Budita datang, kemudian saya melayani sebagai, tidak. Saya ingin membangun itu sebagai keluarga, ya, dan bisa bertumbuh bersama-sama, saudara. Itulah yang Tuhan rancangkan sejak semula, saudara. Gereja Tuhan itu harus begitu. Bahkan kalau di Kisah Para Rasul lebih ekstrim lagi. Milik bersama, apa yang dimiliki itu jadi milik bersama. Artinya apa? Artinya hari ini, saudara, saya ingin mengajak. Mumpung masih 7 tahun. Kita ini masih 7 tahun, saudara. Supaya kita menaruh dasar-dasar pondasi yang benar bagi gereja kita, saudara. Supaya kita menjadi gereja yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Ya, sesuai dengan rancangan Tuhan. Kita semua saling mengasihi, saling mendukung, saling support satu dengan yang lain. Berdoa bersama, makan bersama, belajar firman bersama-sama. Katakan amin, saudara-saudara. Sampai kita disukai banyak orang. Ada jiwa-jiwa yang ditambahkan melalui kehidupan saya dan saudara. Amin, saudara. Berdiri bersama-sama, saudara. Haleluya. Saat ini kita akan menyatakan di hadapan Tuhan, saudara, bahwa ini kami gerejamu ya Tuhan. Kami gerejamu, kami mau kembali kepada apa yang
sebetulnya Tuhan rancangkan. Semua tutup mata, saudara. Semua tutup mata dan renungkan kembali kehidupan kita masing-masing, saudara. Berikan penyembahanmu, saudara. Ini antara engkau dengan Tuhan. Engkau sebagai gerejanya, sembah Dia, saudara. Sembah Dia. Bawa penyembahanmu. Hari ini katakan, Tuhan, aku mau jadi gereja seperti yang Tuhan rancangkan. Kami mau, Tuhan, Engkau lakukan itu seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki, ya Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini, Tuhan, sore hari ini, Tuhan, kami mendedikasikan hidup kami, gerejamu di tempat ini, ya Tuhan. Hamba-Mu berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gerejamu di tempat ini dipenuhi dengan orang-orang yang bertekun, yang punya devotion, orang-orang yang betul-betul hatinya sungguh-sungguh kepadamu, ya Tuhan. Bukan karena hal-hal yang lain, karena menyadari bahwa kami adalah orang berdosa dan kami dibebaskan dari ikatan. Kami jadi orang-orang yang boleh ditebus dari dosa. Kami bahkan mengalami keselamatan hidup yang kekal, ya Tuhan. Itu yang membuat kami hari ini bertekun di dalam gerejamu bersama-sama, ya Tuhan. Dan kami mau menjadi gereja yang betul-betul hidup, menyukai kebenaran firman Tuhan, suka akan firman Tuhan, menggali akan kebenaran firman Tuhan. Kami perkatakan di dalam nama Yesus itu yang terjadi. Satu dengan yang lain kami rindu, Tuhan. Kami punya fellowship. Kami punya relationship yang baik satu dengan yang lain. Kami punya fellowship, ya Tuhan. Kami saling mendukung satu dengan yang lain. Kami saling berbagi, ya Tuhan. Kami saling benar-benar, Tuhan, memperhatikan satu dengan yang lain. Kami punya fellowship bersama-sama, ya Tuhan. Kami juga rindu memecahkan roti bersama-sama, Tuhan. Kami boleh menikmati, kami makan bareng, makan bersama-sama, ya Tuhan. Kami tahu, Tuhan, itulah cara hidup gereja mula-mula yang Tuhan mau terjadi kembali dalam kehidupan kami, ya Tuhan, di tempat ini. Dan kami juga mau menjadi gereja yang berdoa, ya Tuhan. Kami bersyukur gerejamu di tempat ini, Tuhan. Ada orang-orang yang rindu terus selalu berdoa bersama-sama di tempat ini. Kami mau, Tuhan, tidak stop sampai di sini. Hamba-Mu berkatakan di dalam nama Yesus, kami akan terus bersama-sama, ya Tuhan. Berdoa dan berdoa lebih lagi, ya Tuhan. Kami mau menjadi gereja, sekali lagi Tuhan, yang hidup persis seperti gereja yang Tuhan rancangkan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, inilah anak-anak-Mu di tempat ini, ya Tuhan. Gerejamu di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami melakukannya, Tuhan. Persis melakukan cara hidup seperti yang Tuhan inginkan bagi setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Ini bagian dari kami memecahkan roti, ya Tuhan, bersama-sama. Kami mau, Tuhan, ketika kami bersekutu dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, Tuhan, kami kembali boleh diingatkan, kami diingatkan kembali akan korban Kristus di kayu salib. Kami boleh menyadari kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami, ya Tuhan. Dan kabar baik ini, Tuhan, kami tidak akan biarkan berhenti sampai di 4 tembok gereja ini, ya Tuhan. Tetapi kami mau menyatakan ini kepada banyak orang, ya Tuhan, bahwa Yesus mati dan bangkit untuk memberikan keselamatan, hidup yang kekal bagi banyak orang, ya Tuhan. Inilah yang kami akan nyatakan, ya Tuhan. Itu sebabnya, Tuhan, kami berkatakan sekali lagi, Tuhan, kami akan menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Kami kembali boleh dikuatkan, disegarkan kembali, Tuhan, sebagai gereja, Tuhan, yang siap hidup melakukan kehendak-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat ku masuk Bawa persembahan ke tempat kudus, pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang
masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian tunaikan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita, saudara. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Apa yang ada di tangan kita, saudara? Roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan bagi kita, saudara. Itu sebabnya dengar firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu, kami tahu bahwa Engkau rela tubuh-Mu hancur supaya kami boleh dibebaskan ya Tuhan. Bahkan firman-Mu mengatakan, oleh bilur-bilur-Mu penyakit kami disembuhkan ya Tuhan. Kami tahu Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami bersyukur, kami bersukacita bersama-sama. Oleh karena apa yang Kau lakukan bagi kami Tuhan. Kami mau menikmatinya bersama-sama. Menikmati persekutuan di dalam tubuh-Mu ini Tuhan. Sehingga kami kembali menjadi orang percaya yang dikuatkan untuk melakukan apa yang seharusnya kami lakukan sebagai gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh-Mu ini. Dan kami mau makan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami akan makan bersama-sama. Mari kita akan makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Kita menghargai darah Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Darah perjanjian yang baru ada di tangan kami ya Tuhan.
lambang dari darah perjanjian yang baru. Terima kasih Tuhan, darah-Mu menjadi meterai bagi perjanjian yang baru. Itu sebabnya kami yakin, jika darah-Mu saja rela Engkau berikan bagi kami Tuhan, kami percaya Tuhan, maka janji-janji Tuhan, semua janji-janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kami semuanya, kami yakin Tuhan pasti akan menggenapinya dalam hidup kami ya Tuhan. Oleh karena meterai darah perjanjian ini ya Tuhan, yang sudah dicurahkan bagi kami. Itu sebabnya kami mau menikmati Tuhan persekutuan dengan darah-Mu ini Tuhan, dengan sukacita. Itu sebabnya kami berkatakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan minum bersama-sama. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh dikuatkan kembali ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Angkat tanganmu. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun dering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun.
Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya hanya bagimu segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, gereja Tuhan katakan bersama,